Kami dari Ikatan Wartawan Online Indonesia Kabupaten Sleman bekerja sama dengan Universitas Atmajaya difasilitasi untuk menyelenggarakan kegiatan training media. Kegiatan ini sudah berlangsung selama 3 kali, mulai di tanggal 1 Juni di salah satu Namakan, kemudian yang kedua pada tanggal 8 di Auditorium Teresia, kemudian yang ini terakhir adalah berada di Ruang Kelas. Nah, kita sangat berterima kasih kepada Universitas Atmajaya yang sudah memfasilitasi kegiatan ini, dan kami merasa bahwa ini adalah awal, dan kegiatan-kegiatan akan datang tentang training jurnalistik ini kita akan lanjutkan dengan kampus-kampus yang lain supaya mempersiapkan, memperlengkapi anggota Ikatan Wartawan Online Indonesia khusus di Kabupaten Sleman ini menjadi lebih baik di dalam rangka menyambut, memberikan informasi yang lebih baik kepada masyarakat. Saya rasa demikian. Apa yang kita ikuti ya teman-teman Ikatan Wartawan Online Indonesia Kabupaten Sleman untuk mengikuti kegiatan seperti ini menarik sekali, karena selain menambah ilmu pengetahuan kita di bidang jurnalis, ya kami juga mampu bisa bersaing dengan media-media lain, terutama untuk menulis berita dan lain-lain. Dan ilmu yang kita dapatkan ini juga bisa kita jadikan sebagai mentor di sekolah-sekolah atau di kampus-kampus yang mereka membutuhkan ilmu-ilmu jurnalistik. Itu aja. Selamat pagi semuanya. Untuk pelatihan pada pagi hari ini itu sudah melaksanakan 3 kali pelatihan. Ya, alhamdulillah untuk pelatihan ini sangat bermanfaat, dan ini juga kita bagaimana bisa menjadikan jurnalis yang terpercaya. Alhamdulillah. Belum Jeng. Oh Jeng ya. Jadi masih awam sekali gitu. Oh Jeng. Semoga saya nanti nggak terlalu banyak ya. Soalnya kemarin memang saya memang sudah mendapat pelatihan dari Google sebanyak 3 kali. Jadi terkait dengan hoax dan bagaimana jurnalisme profesional itu. Nah, nanti akan saya bagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti dalam pelatihan ini mungkin nanti akan praktek. Semestinya memang pakai laptop, tapi karena tidak ada laptop ya tidak apa-apa, nanti kita pakai HP saja. Semoga nanti ada yang bisa dipraktekkan secara langsung. Baik, saya mulai presentasi saya. Saya Olivia Lemi Pramesti. Ini saya sekarang sebenarnya belum saya ganti nih. Ini trainer Kominfo untuk program Makin Cakap Digital sampai 2024, jadi masih berlangsung dari Kominfo Pusat untuk kami memberikan trainer soal literasi digital. Nah, kemudian saya juga anggota Japelidi, di ASI juga, kemudian trainer jurnalistik dan literasi digital di berbagai pelatihan. Nah, monggo Bapak Ibu yang punya IG silakan bisa di-mention saya, boleh berteman di dunia maya. Katanya tadi tidak boleh ini ya Pak ya. Jadi, saya mohon maaf saya berdiri di sini dan sambil berjalan gini Bapak Ibu. Ya, kayaknya tuh agak okewa ini saya. Jadi saya mulai dari sini dulu Bapak Ibu. Kenapa sih wartawan perlu belajar lebih hebat mungkin saya bilang daripada netizen ini? Nah, karena wartawan ini pilar keempat. Bapak Ibu semua ini yang menjadi tameng utama gitu ya, karena dia atau jurnalis itu wajib memberitakan kebenaran. Makanya Bapak Ibu perlu mengetahui teknik-teknik apa saja untuk memberitakan informasi dengan benar. Nah, mulainya itu dari sini. Ini adalah riset dari Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia. Kalau Bapak Ibu melihat ini, dari 2018 sampai 2024 terjadi peningkatan terus-menerus menggunakan internet di Indonesia.
Jadi kalau ditanya sekarang bangun tidur semua buka internet, iya. Siapa yang bapak ibu sukanya lihat status WA orang? Semuanya mungkin. Siapa yang sukanya lihat Facebook deh? Masih Facebook atau Instagram? Sudah Facebook. Lihat jual beli di Facebook misalnya, itu ramai sekali misal di kalangan generasi X. Jadi penetrasi internet di Indonesia itu sudah hampir 221 jiwa orang menggunakan internet. Dan ironisnya ini Bapak Ibu, yang paling banyak itu adalah generasi Z. Generasi Z itu generasi mahasiswa dan generasi milenial. Milenial itu di usia 30 sampai 45 tahunan. Itu pengguna terbesar. Dan untuk apa? Ternyata untuk bermain media sosial. Ini di Indonesia faktanya seperti itu. Nah, karena tadi internet itu merajai di Indonesia, kita lihat, saya mau ngetes Bapak Ibu. Kalau ini apa? TikTok. Kalau ini YouTube. Kalau ini ya. Saya ingat ketika saya memberikan pendampingan ke di Sleman terkait literasi digital untuk lansia di Sleman, mereka nggak bisa menjelaskan ini. Jadi para lansia ini sekarang jadi problem karena mereka adalah orang yang paling banyak terkena hoax. Nah, jadi ini nanti Bapak Ibu yang membantu mungkin mereka atau lansia supaya nggak kena hoax. Contoh sepele dikasih ini aja mereka nggak paham. Nah, kalau Bapak Ibu paham mungkin karena kerja kita itu berkenaan dengan ini semua. Jadi kalau misalnya di media Bapak Ibu belum ada TikTok, berarti media Bapak Ibu nggak bakal dikenal generasi Z. Makanya sekarang semua media di Indonesia, nah nanti mungkin bisa diusulkan ke redaksi, memang harus mengarah ke TikTok. Sebenarnya hal remeh-temeh TikTok itu, jadi cuma nari, tapi itu yang disenengin. Karena apa? Karena generasi Z suka yang ringan-ringan. Dia nggak mau baca informasi Bapak Ibu. Jadi kalau saya tanya mahasiswa saya, siapa yang baca koran? Tidak ada. Siapa yang baca Kompas atau Detik.com? Tidak ada. Lah kalian bacanya apa? Lihatnya influencer TikTok Mbak. Nah, ini jadi tanda kalau kita sebagai jurnalis harus mau nggak mau mengarah ke situ. Lah lalu kontennya gimana? Ya konten ecek-ecek memang. Jadi konten foto tapi dibuat ecek-ecek dulu. Misal pakai yang lagi rame, misalnya kita mau ngomongin contoh Nina. Awalnya mungkin dengan hal yang remeh-temeh Pak. Misal seperti ini. Nanti mungkin masuk ke kita ya. Ini misal ini kamu. Hal-hal cuma potong rambut, kira aja view-nya besar. Bagi kita yang generasi milenial atau generasi X kayak Bapak Ibu, mau apa sih cuma potong rambut kok laku gitu. Tapi buktinya itu yang laku gitu. Ini coba Tina Cirebon, misal saya kasih Tina Cirebon. Dia bikin pakai AI misal. Pakai tahu suaranya gitu. Bapak Ibu ikutin kasusnya Tina yang dibunuh oleh geng motor ya. Kadang-kadang Mbak. Iya, karena udah bosan Pak. Di Jalan Raya Talun, Cirebon. Pihak kepolisian menduga kami meninggal karena kecelakaan. Namun, dengan meracik alatku, aku berhasil meyakinkan mereka bahwa aku meninggal karena dibunuh. Pada sehari sebelumnya, tepatnya pada pukul 10 malam, aku, Eki, dan temanku melintas
melintas dengan sepeda motor di jalan Perjuangan Kota Cirebon. Saat melewati SMPN 11 Cirebon, tiba-tiba kami dilempari batu oleh geng motor mereka. Anggota geng tersebut terdapat teman Eki yang bernama Eki. Kemudian mereka pun mengejar kami. Rombongan kami pun berpencar. Pada akhirnya, saat di jalan layang Talun, motor kami dihantam hingga kami terjatuh. Di saat itulah kami dipukuli. Lalu aku dan Eki dibawa ke sebuah jalan yang ada di depan. Ya, ini kira-kira bagi Bapak Ibu biasa ya konten ini ya. Tapi bagi netizen biasa ya konten ini ya. Tapi bagi netizen atau mahasiswa saya, mereka sudah terkecoh. Gimana kok AI, Artificial Intelligence, bisa bikin final seperti ini? Nah, apalagi dia komentar deskripsinya seperti itu. Kalau saya nggak percaya apa yang dia omongkan di sini, enggak. Imajiner. Iya, bukan karena ya satu imajiner, yang kedua adalah fakta yang diberikan Pak. Nah, jadi kita kalau mau ambil informasi, kita tidak boleh asal mengambil aku ambillah gitu karena pilihnya banyak. Belum tentu. Karena kita harus lihat siapa dia. Cat 7499 ini kita bisa teliti sampai sana. Nah, nanti kita akan belajar sampai meneliti siapa pemilik akun ini. Nah, memang jurnalis harus sampai ke situ. Sehingga misalnya waktu itu berita di BBC sampai bisa menemukan pembunuh atas wanita yang menjadi korban kekerasan tentara-tentara saya lupa di Turki atau mana saya lupa. Hanya dengan itu tadi dia mengecek siapa akun di media sosialnya. Nanti saya tunjukkan videonya. Ya, kembali ke ya ini. Selanjutnya Pak. Ya. Nah, ini. Di sisi lain, tadi banyak digunakan, tetapi menimbulkan dampak tertentu. Dampaknya apa? Satu, penipuan online. Siapa yang mungkin dari Bapak Ibu pernah kena penipuan online? Yang ditelepon, misal, saya dapat hadiah Ibu, Bapak silakan. Kalau lagi psikologinya lagi mungkin nih, sedang tidak punya, misalnya sedang sangat butuh, itu bisa kena gitu ya. Dan itu yang dimainkan psikologisnya. Nah, ini yang bahayanya di situ. Atau yang sekarang jurnalis itu adalah doxing. Doxing itu adalah data Bapak Ibu itu diambil untuk kepentingan pribadi orang lain. Jadi misalnya, saya tahu Pak Jupiter jurnalis. Pak Jupiter jurnalis, aku mau menyerap datanya karena aku lihat di IG Pak Jupiter, dia itu sukanya ABCD. Saya akan serap, data itu akan saya gunakan. Itu sering sekali, itu doxing. Kalau di luar negeri sudah banyak fenomena doxing. Kalau di Indonesia beberapa kali di tahun 2023 sudah mulai ada. Jadi diretas akunnya. Nah, oleh karena itu, karena kita sebagai jurnalis sebaiknya kalau Bapak Ibu ya, karena jurnalis itu dalam tanda kutip itu ya ditakuti orang, sebaiknya media sosial Bapak Ibu tidak mengunggah sangat pribadi kehidupan Bapak Ibu. Jadi misalnya nih, saya lagi pergi kemana, hai guys, saya sedang pergi nih ke kondangan siapa misal, dengan anak kita, dengan wajah kita yang sangat close up, ini tidak diperbolehkan kalau jurnalis. Jadi memang kalau sebisa mungkin ya mungkin aktivitas Bapak Ibu saja, misalnya sedang meliput tadi di kejaksaan, udah foto aja kejaksaan, lalu tinggal repot aja di situ, saya sedang di kejaksaan dan ini menarik kasusnya, cukup cuma itu. Jadi hal-hal umum saja, karena ke arah doxing ini. Oke, selanjutnya Pak. Nah ini di Indonesia ini parahnya begini, berani lawan netizen Indonesia, nggak ada yang berani lawan karena netizen Indonesia itu mudah memviralkan sesuatu. Percaya nggak Bapak Ibu? Iya. Percaya. Ini kemarin cerita dari, ya saya nggak bisa sebut institusinya. Suami saya cerita bahwa di kantornya itu terjadi kekerasan seksual yang dilakukan oleh pegawai terhadap anak buahnya. Lalu pegawainya ini akhirnya dimundurkan atau dipecat secara tidak hormat.
ketika dalam event dipecat, dikumpulkan, Pak saya mau memecat Anda, Bapak kepalanya. Kemudian si yang dipecat ini mengundang seorang lawyer. Tapi sayangnya waktu pemecatan itu Bapak ini tidak datang. Yang datang lawyernya. Lawyernya cuma bilang begini, Pak, klien saya siap dipecat, tetapi jangan sampai diviralkan di media sosial. Berarti ada semacam ketakutan dari banyak orang ketika diviralkan. Lalu kemudian si pimpinan dari kantor suami saya bilang gini, kami tidak bisa membatasi viral mau diviralkan atau tidak. Itu tergantung organ, karena pelecehannya sudah sangat berat. Nah, dari sini sebenarnya semua orang takut diviralkan. Betul apa tidak? Iya. Apalagi sekarang HP itu bisa kemana-mana. Mahasiswa saya kemana-mana pakainya apa-apa dikit di foto, apa-apa dikit di video. Nah, contoh misalnya yang saya kasih contoh ini yang pegawai Alfamart pernah, mungkin Bapak Ibu pernah ingat yang datang pakai nasi, cuman beli coklat, terus kemudian apa? Dia tidak membayar coklatnya, itu ironis dan itu viral. Lalu Verdi Sambo, kalau ingat ini kasus sangat lama, tetapi kalau Bapak Ibu lihat di Twitter, ngomongnya jadi kemana-mana, entah perselingkuhan Verdi dengan siapanya, kemudian si Joshua, semuanya beredar. Nah, ini yang bikin namanya kekacauan informasi. Dan tugasnya wartawan di media mainstream adalah meluruskan ini. Selanjutnya Pak Yudha. Nah, ini kenapa netizen Indonesia paling berbahaya? Karena netizen Indonesia itu paling tidak sopan di Asia. Itu riset membuktikan. Ironis sekali. Paling Pak. Karena apa? Karena ngomongnya itu selalu jelek. Ngomongnya bully, ngomongnya yang tidak enak didengar. Maka riset Microsoft di 2022 mengatakan ini loh Indonesia paling berat. Satu lagi kemarin yang telah diviral yang Korea Selatan, mungkin Bapak Ibu mendengar atau tidak, ada yang memviralkan Indonesia bahwa netizen Indonesia itu nggak sopan. Nah ini akhirnya naik lagi. Artinya hati-hati Bapak Ibu berhadapan dengan netizen paling nggak sopan. Jadi kalau Bapak Ibu mengupload sesuatu dengan tidak benar, pasti juga bisa diviralkan oleh mereka. Ini netizen tidak sopan. Oke, mungkin dari sini ada pertanyaan dulu. Masih umum sekali. Baru tahu risetnya ini. Jadi Ibu, duluan dulu. Mengenai netizen ini, apakah mereka itu tidak sekolah atau pendidikannya masih pendidikan di bawah atau seperti apa? Pendidikan di bawah atau seperti apa? Sehingga mereka bisa membuat seperti itu. Oke, tadi Bu mengacu pada pengguna terbanyak adalah mahasiswa dan generasi milenial. Tetapi kontribusi terbesar itu dari anak SMP hingga anak mahasiswa. Jadi ketika saya mencoba memetakan ini tuh siapa, itu rata-rata yang masih sekolah, yang kemudian mohon maaf pendidikannya rendah misalnya. Nah ini banyak terjadi di Indonesia. Kalau ngomong tidak dipikir begitu. Jadi misalnya kasusnya, contoh misalnya ini yang kemarin saya lihat, istri bakar suami yang polisi. Kalau ibu melihat di lini masa itu yang justru adalah si perempuannya, bukan laki-laki. Padahal yang laki-laki juga judi online katanya ini. Tapi di lini masa yang ditonjok adalah perempuan. Jadi diskusinya banyak begini Bu. Mbak, apa Anda nggak sadar Anda membunuh suami misal? Anda itu agamanya apa sih Mbak? Sampai mengarah ke situ. Anda itu diajarin orang tua nggak sih Mbak soal tahan lama pada suami misal? Akhirnya si ibu ini yang jadi korban justru di media massa.
Dan itu ketika dicek, kita yang komen itu banyak akun anonim. Jadi misalnya saya misalnya @Olivia Lewi gitu ya, tapi saya punya fake account atau akun kedua misalnya saya kasih nama 3566. Nah, kayak gitu kan paling susah untuk dilacak. Nah, jadi anonim yang sering muncul itu membahayakan sebenarnya. Ini sebenarnya siapa? Nah, itu kemarin yang terjadi di pemilu 2002. Banyak akun misal menyerang Pak Prabowo, banyak akun menyerang si siapa namanya Pak Ganjar misalnya, atau satunya Pak Anies, yang mereka menggerakkan buzzer di mana akunnya banyak yang anonim. Gitu. Jadi kalau kami gitu ya, analisisnya itu bisa memetakan akun-akun ini akan kelihatan yang sering ngomongin Pak Prabowo siapa sih di media sosial ini, siapa sih, itu akan kelihatan hanya merujuk 2-3 akun saja semua. Tapi dia punya pengikut A, B, C, D, nah itu kelihatan. Oke Pak. J. Nomor saya itu. Nomor HP Pak. J. Itu fotonya itu berganti foto perempuan di Bali. Oke. Sehingga saya sendiri nggak tahu, ada beberapa teman mengatakan itu, cuma bingung juga bagaimana dia bisa menggunakan nomor saya itu dengan fotonya dia, tapi lokasi dia di Bali. Baik, nomornya masih digunakan sekarang Pak? Udah. Oke, ya. Enggak, ketika foto itu berganti, nomornya aktif masih digunakan loh Pak? Enggak, jadi setelah foto itu saya datang ke Indosat, terus saya dari Indosat untuk diganti saya pakai nomor baru yang itu dihilangkan. Tetapi semua foto-foto yang ada itu sudah saya rekam, sudah saya ambil semua. Jadi foto covernya saya ambil apa tadi. Nah, maksud saya kan kalau umpamanya foto nomor itu masih berlaku untuk akan terjadi apa-apa kan saya bisa lapor ke polisi itu. Iya. Pakai saya siapkan itu. Tetapi saya tunggu tidak ada reaksi orang dari itu menggunakan nomor itu dengan nama saya, tidak ada. Baik, artinya Bapak belum membuang nomor itu kan? Waktu itu? Waktu itu belum. Oh, oke. Kalau itu jelas sudah masuk ini Pak, tadi Pak phishing Pak, data Bapak diretas. Nah, dapatnya dari apa? Jadi data kita itu diperjualbelikan Pak sebenarnya Pak. Data itu misalnya Pak, Bang, saya baru tahu misalnya Bang itu memperjualbelikan lewat marketing, misal Pak Yoga BNI, saya Mandiri, saya kenal. Kamu punya nasabah siapa, nomornya siapa, dikasih ke dia bayar satu nomor 500.000. Nah, caranya seperti itu, dan dia diretas dengan menggunakan big data. Jadi big data itu modelnya seperti ini Pak. Nah, ini yang perlu diwaspadai Bapak Ibu, sekarang tidak boleh. Jadi misalnya dengan Pak Sinten Pak? Pak Suwarno deh. Ini Pak Suwarno, misal Pak Suwarno, kalau boleh tahu Pak, Bapak seringkali menyadari nggak? Bapak suka apa Pak? Hobi atau misalnya suka membeli apa gitu apa Pak? Kalau dia beli di biasa saja. Yang sering di-searching apa Pak? Contoh bola atau apa yang khusus misal batik, hobi, misal ya, motor. Tidak begitu punya, jadi tidak spesifikasi saya. Oke. Ini contoh jadi mungkin Bapak Ibu nggak menyadari. Misalnya Pak Suwarno suka mencari bola, suka mencari kuliner Yogyakarta. Oh iya, program. Misalnya Pak, suka mencari batik, ngoten ya Pak. Nah, ini ketika Pak Suwarno mengklik ini, data Bapak itu masuk ke big data. Jadi ini yang mengerjakan adalah AI atau robot nanti. Nah, ketika Bapak sadar apa nggak sadar, ketika Bapak buka di HP-nya Bapak, ada Instagram, ada Facebook, ada misalnya nomor ya Pak, Twitter, nomor apapun, yang muncul pasti adalah 3 ini Pak. Pasti Pak. Jadi misalnya Pak Suwarno suka buka searching misalnya di FB-nya Bapak Suwarno bola.
yang muncul bola adalah FB soal bola. Nah, itu artinya data Bapak sudah keserap sama dengan ini. Jadi saya tahu kalau Pak Suwarno itu suka bola, kuliner, dan batik. Maka orang-orang yang bisa mengecohkan Bapak adalah orang-orang yang sama dengan Bapak. Betul. Nah, caranya gimana supaya ini tuh jadi ruwet? Caranya adalah sering melogin dan melogout media sosialnya kita, Pak. Jangan dipancer terus, Pak, per hari. Kalau dipancer terus, Bapak kerjain apa aja kena terus pidananya. Apalagi Bapak pakai wifi umum lagi. Nah, ini misalnya wifi umum ini paling membahayakan. Iya. Misalnya saya nggak tahu ya, mungkin waktu itu Bapak pakai wifi umum, pakai nomor Bapak yang itu 8081, Bapak melakukan transaksi keuangan. Wifi ini bisa menyedot Bapak. Maka kalau di bandara atau di kafe pakai paketnya Bapak itu saja. Itu lebih sangat aman. Itu dulu kan saya belum 4 tahun yang lalu kan Jiwa. saya bergerak ke kayu. Oh, jiwa. Tapi jam terbang saya dari Purwokerto Jiwa. Jadi persoalan itu sampailah ke Jawa Timur kemana-mana. Mungkin karena faktor itu. Iya, Pak. Bapak sering memainkan medsos Anda, Bapak. Jadi Bapak nggak pernah login logout dan sering wifi pasti. Itu. Apalagi transaksi e-banking, password aja ketahuan kok, Pak. Password itu loh, misal Bapak itu pakai BCA gitu ya. Makanya kemarin waktu saya pelatihan Google, kan diajarin cara menghack data. Kalau Bapak Ibu tidak pernah ganti password ATM atau apapun itu selama 2 minggu itu bisa terlacak sebenarnya. Nah, maka caranya Pak boleh ke Google juga sebentar. Harus diganti-ganti. Ya ini contohnya kita ngeceknya pakai ini Pak. Nah, ini sebenarnya lewat ini kita bisa tahu password kita itu tahan berapa tahun atau berapa lama. Nah, hacker itu bisa mencari jejak dari password kita itu lewat ada satu dulu saya lupa situsnya untuk ngecek passwordnya orang itu bisa saya bobol nggak? Jadi tidak boleh password itu misalnya tanggal lahir Bapak Ibu itu tidak boleh Bapak Ibu. Ya. Jadi misalnya tanggal lahirnya kayak misalnya saya ponakan ini. Misalnya anak saya aja 20 Juni besok 2020. Passwordnya adalah 20.06.2020. Wah, ini gampang banget ketebak. Iya. Supaya nggak ketebak digabung Pak. Jadi misalnya anak saya misalnya Alea, A, L, L-nya besar, pakai tanda bintang misalnya 26 misalnya. Nah, ini nggak akan ketahuan karena kita mengkombinasi banyak huruf, banyak angka. Nah, ini misalnya kita cek. Misal password saya adalah Yogyakarta. Coba Pak. Yogyakarta. Nah, password Yogyakarta hanya tahan 158 menit. Berarti orang mau membobol akun kita ya gampang banget. Karena cuma tahan 58 menit Pak. Itu yang bahaya. Coba Pak Yoga, kita passwordnya adalah misal kita pakai bintang, misalnya Pak Yoga bintang apa Pak disebutkan Pak? Misalnya bintang Yogyakarta, misal Yogyakarta 1, 2. Nah nih 600,000 years, 600 tahun. Nah, oleh karena itu nanti Bapak Ibu bisa mengecek password Bapak Ibu lewat link ini. Nanti sering dicek. Dan Pak, Ini lupa passwordnya. nah, ditulis
Pak, ditulis. Apalagi password ini Pak, ATM Pak, itu yang paling bahaya. Kalau password ATM juga harus 2 minggu diganti Pak. Dan setelah Bapak transaksi, silakan dimasukkan lagi ATM-nya, diacak PIN-nya. Jadi orang yang setelah Bapak ambil tidak akan ketahuan PIN-nya Bapak. Memang harus begitu supaya aman. Gitu. Diatur seperti apa? Pak. Diatur seperti apa? Jadi misalnya gini kan Bu, password saya misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 J. Ini nggak boleh ya Bapak Ibu, ini paling bahaya. Nah, kemudian kalau kita setelah ambil uang misalnya 6, nanti kita masukkan lagi biasa PIN-nya misalnya jadi 7777766 misal. Nah, kan ini jadi keacak. Setelah keacak langsung ditarik cancel, kita aman karena kita nggak akan kena password kita yang asli. Jadi yang paling digunakan yang ini Pak, yang atas. Ini yang asli kita. Ini untuk acak supaya kita aman dari hacker. Tapi jarang orang melakukan itu. Oh, sering Pak. Saya itu kan ATM sering ketinggalan Pak. Nah, sering lupa sih Pak. Makanya sering saya acak. Lalu pas ATM ketinggalan nggak bakal. Jadi saya sudah punya e-banking, udah kelihatan ini itu sekarang gimana posisinya kan. Dan oh ini berarti masih aman. Dana saya masih aman. Berarti dia tidak bisa membobol saya. Nah itu Pak. Makanya kalau sekarang ada e-banking misal BRI misal saya pakai BRI itu ada yang langsung bisa dinonaktifkan, dananya langsung kita blokir sendiri ada. Tapi yang bank lain belum harus telepon Pak. Gitu. Ini yang paling aman. Jadi memang 2 kali masukin ATM dan mengacak password. Nah seringkali namanya terserah ya? lansia terserah. Yang penting nama apa Pak? Ya. Langsung klik aja cancel, ditarik Pak. Nah, kemudian kita yang ada tadi. Iya ngelacak setelah ambil uang kan udah bagaimana? Udah selesai Pak. Kalau kita sudah selesai transaksi Pak, maksudnya Pak. Gitu Pak. Ini untuk aman aja sih Pak. Walaupun misal uangnya tidak seberapa tapi penting. Soalnya data itu ketika dia bisa membobol satu, dia bisa membobol yang lain Pak dari kita. Itu yang waspadai dari hacker itu kayak gitu. Ya. Kembali ke yang shopping toko tadi. Pak. Dengan HP itu, kadang kalau mau ya selain perawatan kan, mungkin yang perawatan tapi dimatikan apakah sama? Sejauh dia tidak login dan logout ya datanya masih terserah Pak. Kalau itu harus dimatikan. Iya, datanya masih terserah. Kalau saya mungkin tidak saya login logout tapi pencarian saya ubah terus tiap hari. Kalau saya. Jadi misalnya saya sukanya kuliner Jogja, besok saya pakai kuliner Bali. Nanti jam berapa saya pakai kuliner apa lagi? Jadi dia bingung. Mengecaukan robot. Nyata Pak. Baik, ada lagi? Oh, banyak ya ternyata. Ini baru pertama kali dapat mana ini J? Oh, J. Terima kasih. Terima Pak. Apa penyebab kurang ini juga waktu dan kenapa waktu? Oke. Oh, tujuan orang memberikan ini belum masuk ke materi sebenarnya Pak. Ini setelah ini saya masuk. Setelah ini J Pak. Setelah ini J. Habis ini Pak. Yang terkait ini dulu, J Pak. Terkait tadi soal apa? Saya barusan di WA. Oh, J. Ya. Yang di situ jelas teman saya. Dia bilang selamat pagi Mas Danu. Semoga sehat-sehat saja. Terus kemudian rumah Mas Danu di mana ya? Dan padahal orang ini saya menganggap aneh, bukan tahu. Dia nggak berperilaku seperti itu. Oke, J, lanjut. Dan itu apakah nomor dia di-hack atau dia sendiri? Oke. Gitu. Dari situ pilih hati nurani Bapak bilang bukan temannya Bapak. Saya mengira bahwa behavior dia itu nggak seperti itu, Ya. nggak lazim gitu loh maksud saya. Baik. Fotonya masih sama.
Tapi ketika fotonya gambar lain, gambar masjid atau apa? hati nurani itu tidak berbohong, Pak. Jadi pilih Bapak pertama kali kemungkinan adalah yang paling benar karena Bapak tahu orangnya. Jadi kemungkinan orang ini bohong. Nah, untuk ngetesnya adalah coba cari hal-hal yang mungkin Bapak tahu. Misal, Mas, nggak usah Mas kok aneh, nggak usah bilang gitu, Pak. Dipancing aja. Mas, misalnya masih ingat nggak kita pas waktu ini gitu. Misal dia jawab, bisa mengetahui. Nanti ketika kita sering membordir informasi, dia kacau sendiri, Pak. Nah, ketika dia kacau, dia aneh, jadi bukan punya Bapak. Sebenarnya ngeceknya gitu, Pak. Nah, kejar aja, Pak, dengan pertanyaan itu aja. Saya sering kok, Pak, gitu kan. Tapi kalau dia penipu, dia pasti lari. Kemarin saya mau ketipu uang, Pak. Tapi saya kejar dulu, saya masih sadar. Kecuali saya pernah nggak sadar, Pak. Saya nggak sadar, saya transfer. Walaupun transfernya 100.000 kan saya jadi merasa saya nggak sadar. Berarti saya sedang dalam kondisi saya dipengaruhi oleh pesan. Nah, ini yang paling mudah, Pak. Jadi Bapak harus dalam kondisi sadar membaca itu. Mengatakan, Pak. Ya, oke. Ini yang ketenangan juga. Dalam, Pak. Buat ketenangan. Jadi, Pak, sering Bapak orang pengacau itu mempermainkan psikologis kita. Jadi misal yang sering banget di Indonesia itu keluarga yang kecelakaan. Nah, itu sering banget. Nah, nanti mungkin kalau ada yang buat misalnya ada informasi hoax seperti itu, diam dulu, disuruh matikan dulu, coba tanya sekitarnya. Nah, itu lebih aman. Ya, jadi Pak. Ya, saya juga menyampaikan itu pernah Di telepon seseorang, Pak, nggih? ya, nggak nampak orang. Nggih. Nampaknya nampak. Nggih. Dia langsung mengatakan, anak bapak tersangka si anak yang dikatakan kepada anak bapak menangis loh. Aduh Pak, tolong Pak, aku tolong Pak. Dia pun bilang, ini anak bapak ini, tolong nanti tanggal jam berapa nanti ketemu di sini. Saya jawab, enak aja. Oh iya Mas, jam berapa? Saya sudah di Polda. Hari itu dimatikan. Atau itu, kata saya, siapa? Iya, nangis loh, anak ini nangis. Aduh Pak, iya aku gak tunggu Pak, aku nangis Pak, nangis gitu lagi. Nah, iya. Jadi, anak-anak dengan baik, kan polisi ini kok lah. Kemudian ketemu di mana? Nanti di perobatan di mana itu, dugaan. Oh iya, nggak apa-apa. Saya sudah di Polda ini sama-sama di Mas. Itu baca, akhirnya dia matikan dan nyambung lagi. Berarti yang dilakukan Bapak Waduh, oke. Saya berok. Iya. Malah benar. Biasanya penipu itu takut ketika kita mention Polda atau polisi atau tentara. Memang gitu, Pak. Jadi kalau misalnya asal suara kita tidak berubah dan tetap tenang, pelakunya biasanya dia yang ini, Pak. Itu secara psikologis. Ya, sistem Pak, betul. Baik, nanti bisa beriring lagi pertanyaannya. Nah, jadi hoax yang ditanyakan Bapak itu ada 3 jenisnya: misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Tetapi namanya jadi sama, hoax namanya sama. Tetapi kalau mau lebih lengkapnya ya dibagi 3 itu. Yang pertama misinformasi. Misinformasi itu informasinya salah, tetapi orang yang membagikannya itu percaya. Contohnya kasus besarnya adalah Ratna Sarumpait. Semua diberitakan, dibagikan, Ratna Sarumpaitnya ditonjok, tetapi itu sebenarnya salah. Dan sayangnya semua media besar waktu itu akhirnya memberitakan hoax. Jenisnya misinformasi. Jadi kalau Bapak Ibu itu adalah misalnya memforward WA yang nggak tahu itu pesannya apa, percaya ini, nah ini yang bahaya di situ.
Jadi kayak misalnya dulu waktu COVID, Bapak Ibu mungkin ingat suruh membuat sayur 7 warna. Ingat Bapak? Itu perintahnya Sultan misal. Semua di WA RT saya itu rame soal itu, di forward gitu, sampai forward many times. Nah ini nanti saya ajarkan, forwarded many times. Nah itu bahaya. Jadi ketika Bapak menyebarkan, berarti Bapak kena hoax sebenarnya. Wong tidak dapat, kita tidak tahu benar apa tidak. Supaya tahu ya kita harus benar-benar, kalau Bapak Ibu misalnya jurnalis ya tanya Sultan misalnya, atau tanya wartawan yang lain, benar informasi itu. Nah, Bapak Ibu punya akses ke situ. Nah, kalau masyarakat mungkin seperti kami, caranya adalah ya kami akan lihat berita dulu di beberapa media, benar nggak Sultan bertitah sayur 7 warna misalnya. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Yang nomor 2 adalah disinformasi. Disinformasi itu informasinya sudah salah dan orang yang membagikannya itu sengaja membagikan. Nah, kenapa kok dibagikan? Nah, ini pertanyaan Pak. Kenapa sih orang pengen membagikan hoax? Ya satu, untuk keuntungan pribadi. 1 senang, 2 bisa dapat uang, ya cuma untuk keuntungan pribadi dia gitu. Nah, kemudian yang perlu diwaspadai kedua ini atau tambah 1 nanti malinformasi itu bisa membuat jurnalisme itu menjadi lemah. Nah, menjadi lemah. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat di sini ada misinformasi, disinformasi dan malinformasi. Malinformasi itu lebih kepada ketika kita sudah berkata jelek, hate speech, harassment, kekerasan misal, atau penganiayaan di media sosial misal, kata-kata yang menyinggung orang. Nah, ini semua disebut hoax. Jadi Bapak Ibu tidak usah melihat irisannya ya, tetapi melihat bagaimana 3 jenis hoax ini sekarang beroperasi di Indonesia, bahkan di dunia juga semua sama. Nah, saya lanjutkan. Nah, ini bisa terbaca bukan J? Mungkin logonya saja ya. Nah, jadi yang disebut hoax itu macam-macam. Kayak apa sih? Misinformasi, disinformasi, malinformasi. Nah, kalau Bapak Ibu yang paling mudah misal mendapatkan pesan WA, misal ada tulisan viral. Kalau Anda tidak membagikan, maka Anda nggak masuk surga. Misal, ini dari penelitian siapa? Nah, itu pasti hoax. Itu pasti hoax. Apalagi ditulis dengan huruf besar semua, tidak tahu itu pengirimnya siapa, tetapi dipercaya orang. Jika Anda tidak membagikan ke 7 orang temanmu, maka Anda masuk neraka. Nah, paling sering saya dapat itu. Nah, mending berhenti pada Anda saja, Bapak Ibu. Nah, ini ada jenisnya. Yang pertama adalah satir. Satir itu konten lucu-lucuan. Nah, itu aja sudah hoax. Jadi seringkali yang terjadi konten lucu-lucuan itu mukanya siapa diganti siapa misalnya. Sering kan? Nah, itu konten lucu-lucuan. Yang kedua ada misleading konten, sama kontennya itu berkaitan dengan isu-isu yang menjatuhkan orang lain. Lalu ada imposter konten. Nah, ini hampir sama, cuma fabricated konten, false context, manipulated konten. Intinya sama, bahwa ini itu jenis hoax dan itu yang sering tersebar di masyarakat kita. Yang sering banyak ini tadi kata-kata viral dan lain-lain. Nah, ini misalnya Bapak Ibu kalau melihat, kalau di WA, Bapak Ibu perlu melihat yang di atasnya, diteruskan atau diteruskan berulang kali. Jadi kalau misalnya tandanya 1,
berarti baru di forward 1 orang. Kalau tandanya banyak, berarti di forward berulang. Nah, yang harus diwaspadai adalah yang begitu, Pak. Kalau dia berulang, berarti kemungkinan dia hoax, Pak. Jadi supaya tidak, berhentilah pada Bapak. Kemudian cirinya ini juga begini, situs yang bohong gitu ya. Judulnya itu provokatif. Misal ngomongin apa sih, misalnya ayo apa namanya, misalnya kasus pemilu kemarin gitu ya. Ada satu pihak yang saya mencoba mengikuti 3 akun buzzer gitu ya. Yang satu misalnya dari Prabowo, satu dari Ganjar gitu. Ada yang mereka membandingkan anaknya Ganjar dan Prabowo. Ya, bisa. Bukan anaknya Prabowo, Pak, tapi anaknya Jokowi, Pak. Yang ini, Pak, Pak Prabowo sama si siapa namanya? Gibran, anaknya Jokowi, bisa. Nah, kalau judulnya itu misalnya gini, sering banget itu dibahas. Bilang misalnya Gibran lebih keren daripada siapa, anaknya Ganjar, saya lupa namanya. Kamu harus percaya, tanda petik. Nah, itu namanya judul yang sangat provokatif. Enggak boleh. Atau misalnya, awas, kalau kamu ketemu Gibran, segera lari. Nah, itu dulu waktu kampanye banyak di buzzer-buzzer, Pak. Mereka saling menggunakan kelemahan masing-masing untuk saling menjadikan respon. Nah, yang kedua alamat situs. Nah, ini situs penyebar hoax itu tidak terdaftar di dewanpers.org.id. Jadi untuk ngecek, nah nanti saya ajarkan, tidak terdaftar di situ karena di situ itu medianya itu terverifikasi. Yang selanjutnya kontennya itu isinya opini. Opini itu misalnya anak Ganjar lebih keren daripada anak Jokowi. Percayakah kamu? Dia pakai bukti-bukti yang banyak misalnya. Nah, ini yang pendapat pribadi Pak Laras. Lalu foto itu yang ditampilkan bias, terkesannya provokatif. Nah, ini juga banyak sekali. Dan hoax ini itu membuat orang terkena banjir informasi atau disebut click money. Orang jadi bingung yang benar yang mana, orang jadi bingung mau mengakses yang mana. Nah, ini yang terjadi pada mahasiswa kita saat ini. Makanya banyak yang kena kesehatan mental. Zaman kita Bapak Ibu mungkin dulu tidak mengenal HP ya. Saya juga dulu beririsan mengenal HP baru semester 1 kuliah. Nggak main HP saya nggak masalah. Tetapi anak sekarang nggak main HP, nggak pegang HP, mereka bisa stres. Bahkan mereka nggak bisa menangkal mana yang benar dan tidak. Itu yang membuat generasi Z sekarang kenapa banyak bunuh diri itu karena media sosial. Mereka merasa terancam dengan media sosial. Terakhir ini Bapak Ibu ada mahasiswa saya yang bunuh diri. Ya, banyak faktor media sosial yang berpengaruh. Misal, kok dia lebih kaya ya, kok dia bisa begini, aku nggak bisa begini ya. Nah, anak-anak sekarang secara mental lemah, saya bilang gitu. Nah, ini oleh karena itu mungkin Bapak Ibu yang mungkin besok ketemu dengan generasi Z ini memang harus dibuatkan mentalnya. Ini kemudian, ya kita masuk sekarang ke fakta jurnalistik. Nah, jurnalisme berkualitas adalah jurnalisme yang taat hukum dan etika jurnalistik. Kemarin dibahas harus sesuai etika. Misal, saya ingat yang minggu lalu ya, kalau saya dilapor kekerasan seksual, boleh saya tulis nggak? Jangan dulu kalau memang belum clear masalahnya. Nah, ini sama. Jadi kalau di teorinya itu ada 4 jenis media. Nah, semestinya media kita adalah di kuadran 1
Karena kuadran 1 itu yang memang online, yang memang portal berita yang menyiarkan informasi yang benar. Yang kedua, ini adalah kuadran yang media warga. Media warga itu adalah dari akun-akun warga yang dia juga punya kepentingan menyebarkan informasi. Bisa kalau di Jogja ada akun misalnya Merapi, lintas Merapi atau apa, misalnya khusus daerah-daerah, misalnya info Cegatan Jogja, katakanlah Pak, ini masuk kuadran 2. Yang ketiga, nah ini yang paling berbahaya, media yang suka buzzer, dia abal-abal, media kebencian, propaganda dan hoax. Nah ini adalah tiga yang paling menakutkan, ini muatannya negatif ya. Dan kuadran 4 itu media kuning. Media kuning itu media yang masih, Bapak Ibu tahu koran kuning? Koran kuning itu yang sering begini. Isu optimis besar. Betul Pak. Jadi koran kuning itu yang selalu mengekspos soal kecelakaan, soal pemerkosaan, soal hal seperti itu. Ya, itu dulu kita terkenal berapa Bu? Benar Bu? Tapi ini saya contohkan langsung saja. Nah, misal begini, judulnya ini kan besar-besar. Nah, ini nih. Ya, ini namanya koran kuning. Disebut koran kuning karena dia banyak meliput soal mistik, soal kecelakaan, soal pemerkosaan. Nah, ini koran kuning. Nah, ini ada di level kuadran yang 4. Dan ini biasanya yang suka adalah, mohon maaf, ini adalah tukang-tukang beca atau sopir. Dan kenapa masih laku ya? Karena mereka membutuhkan itu informasi yang ini saya hafal mereka. Ada lamaran. Nah, ini koran kuning. Nah, kalau kita tahu ini kan ada garis merah dan garisnya yang di sini muatan negatif ya. Sebenarnya kalau dari kasusnya Ratna Sarumpait tadi, semua itu berpotensi menyebarkan hoax. Karena tadi misal Ratna Sarumpait, sekelas detik.com aja menyebarkan hoax, Kompas aja menyebarkan hoax. Artinya semua media itu berpotensi menyebarkan hoax. Nah, tameng kita adalah sebenarnya di sini, di piramida ini. Piramida ini bicara soal kita menempatkan etika dan hukum nomor 1 di pekerjaan kita. Etikanya apa? Etika jurnalistik. Hukumnya apa? Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mahir di peliputan, menggunakan alat teknologi, bisa menulis berita, bisa melakukan jejaring dan lobbying, tetapi secara etika dan hukum itu lemah, berarti Bapak Ibu belum profesional. Jadi profesional itu dinilai ketika semua piramida itu bisa dilakukan. Nah, kode etik yang kita anut adalah 1, sebenarnya dari Dewan Pers, itu adalah kode etik jurnalistik yang ada di 11 pasal kita. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu? J, Pak. Mungkin punya data nggak? Kemudian media mainstream yang untuk cuan mereka melakukan hoax. Ada nggak penelitian? Misalnya Kompas itu dia pernah berapa kali atau banyak berita-berita hoaxnya atau gimana? Ada nggak penelitian seperti itu? Itu saya belum secara khusus meneliti yang itu aja Pak, tetapi bisa dicek Pak, sangat bisa. Misal di sini Pak, saya coba cek Pak. Misal kan ngeceknya di sini Pak. Misal hoax, media massa, misal pemilu aja Pak, ya kasus ya. Nah, ini misalnya Pak, media massa arus utama, kan arus utama. Kalau di sini
kalau di penelitian, jadi Google Scholar itu bisa mengecek Pak sejauh mana penelitian yang meneliti soal media massa itu. Nah, ini masih bisa dilihat, nanti Bapak mungkin bisa dicek sampai 10 ini ada nggak yang ngomongin soal media tertentu menyebarkan hoax, atau misalnya Ratna Sarumpait misalnya ini Pak, kalau memang harus satu-satu ini satu. Nah ini Pak, mungkin ada nih Pak di media kumparan Pak, pengaruh berita hoax di media kumparan. Jadi salah satunya kumparan pernah diteliti karena dia menyebarkan hoax. Nah perlu dicek di Google Scholar Pak, kalau untuk penelitian. Terjawab sih Pak. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Tanya lagi Bu. J, monggo Pak. Sekarang itu kan Mbak Google itu kayaknya Oke. hebat sekali Bu. Apa dia tidak pernah punya salah? Itu pertanyaan salahnya Pak Yoga ya Pak. Pak Yoga silakan, apa kita punya salah Pak? Pak Yoga nih. Kalau Google dia sendiri yang nyebar hoax itu. Kalau Google dia sendiri yang nyebar hoax itu begitu. Jadi saya semua itu ya, anak-anak muda sekarang itu ketika dia terbentur dengan apa-apa, khususnya pada hal-hal yang lain itu jarang anak sekarang tuh. Zaman anak saya masih merasakan itu, ketika ada dia keluhan kemana-mana itu anak-anak itu lapor ke bapaknya gitu. Tapi sekarang mereka ini ketika ada apa langsung buka Google, langsung ke Google, sehingga kadang-kadang sebagai orang tua yang modern sekarang tidak mendapat keluhan dari rakyat, dari anak-anaknya tidak mendapat keluhan, sehingga kadang-kadang terjadilah sedikit pertengkaran antara anak dan orang tua, hingga timbul miskomunikasi. Kadang-kadang diam-diaman itu tuh. Nah, jadi kemarin saya kan sempat ngobrol-ngobrol dengan orang psikolog dari Atma Jaya atau Universitas Ahmad Dahlan. Dia bilang generasi muda sekarang itu banyak yang depresi Pak sebetulnya, karena belum diteliti saja gitu. Karena apa? Dimulai dari TK, ketika anak-anak TK itu bermain dengan teman-temannya, sudah mulai saling bully. Satu contoh umpamanya, pensilmu jelek, tasmu jelek, sehingga itu dikatakan berulang-ulang dan itu terus sampai berkepanjangan. Nah, sehingga inti permasalahan Mbak Google itu jadi di mana Mbak Google itu? Kalau saya menjawab bukan Mbak Google-nya Pak, bukan, tetapi adalah tingkat literasinya yang membaca Pak. Jadi misalnya Mbak Google itu kan memberi informasi dari big data tadi Pak. Nah, yang penting tidak pernah salah big data itu. Ya ada yang salah. Makanya kita perlu verifikasi, tergantung masyarakatnya terliterasi apa enggak. Nah itu itu tadi. Makanya ketika saya melakukan pendampingan misal ke lansia, yang saya lakukan adalah coba membaca informasi ini benar atau tidak. Nah itu Pak. Jadi kalau anak sekarang misal Pak, ini Tanyanya Mbak Google wajar Pak, karena Mbak Google itu kan tadi penggunanya kan memang informasi semua di situ. Hanya problemnya mereka itu mampu nggak menyaring informasi itu, problemnya di situ sebenarnya. Nah, cara mereka bisa menyaring sebenarnya adalah dia bisa mencari sumber yang kredibel. Kalau dia nggak dapat sumber kredibel, ini yang masalah. Satu, yang kedua, memang kedekatan anak dan orang tua Pak. Kalau saya pernah memberikan di Kulon Progo ya Pak, saya ngajarin sebenarnya anak dini itu punya yang namanya Google Parenting Pak di situ. Jadi kita bisa ngecek anak kita itu mau buka apa setiap harinya. Nah, oleh karena itu kita yang men-set sendiri, oh misalnya anak saya umur 3 tahun, tontonan yang boleh adalah A, B, C, D. Kita bisa men-set dari HP kita. Dia HP-nya anak saya, misalnya itu HP-nya anak saya nge-set. Dan saya bisa mematikan lewat ini Pak. Misal setelah 2 jam, anak saya harus nonton 2 jam. Lalu kalau ada situs nggak terpercaya, akan muncul Pak di sini Pak. Oh anak saya kok nontonnya yang aneh-aneh. Nah itu langsung saya tegur. Misalnya begitu. Tapi gini ya, itu kan dengan ibu, tidak semua orang tua. Untuk
Pak. Betul, Pak. Sehingga sekarang kan Bu ya, kalau kita lihat hasil HP, orang katakanlah mungkin mau lihat Al-Quran atau lihat Alkitab yang lain, munculnya yang enggak. Nah, kita kadang-kadang itu yang terjadi di apa namanya di mensos itu iklan-iklan yang juga kurang waras gitu loh ya. Iya. Nah, itu kalau orang tua yang tidak paham dengan gaptek juga kan susah. Ya, itu Pak problemnya Pak. Bagaimana caranya untuk kita mencoba agar menyadarkan masyarakat itu yang paling tidak punya kontrol terhadap anak-anak menggunakan mensos. Ya, ini memang menjadi PR Pak. Ketika saya juga kemarin banyak pertanyaan gimana orang tua. Sekarang kan masih banyak daerah yang tertinggal katakanlah ya. Ini jadi problem Pak. Ini memang jadi problem kita bersama. Dan memang satu caranya ya sosialisasi terus. Misalnya sosialisasi terdekat Pak dengan keluarga terdekat itu yang paling penting Pak. Mungkin bisa begini Ya. Mungkin ya. Pak. Kedepannya bukan untuk hari ini. Pak. Siapa tahu Bu, kita dari IWO ini diberi materi itu Bu Pak. untuk sedikit ilmu agar kita bisa share kepada orang tua yang untuk menanggulangi hal-hal seperti itu. Oh, jadi berarti materi yang lain lagi Pak. Ini di materi saya literasi digital lain Pak. Supaya IWO ini tuh punya nilai sendiri tuh, punya nilai sendiri. Karena kan dia wartawan online tuh. Nah, ketika dia bisa memberikan itu pada masyarakat, membagikan ilmunya, mungkin lebih baik tuh. Karena kan perbuatan baik kecil apapun ada manfaatnya. Iya Pak. Ya, mungkin di next materi lain ya Pak. Ya, beda konteks ya Pak. Makanya saya bilang jangan yang terakhir tuh. Oh, ya. J. Nah, ini sekarang Bapak Ibu, kita akan mulai praktek. Untuk tahu berita hoax sekarang, Bapak Ibu bisa membuka HP Bapak Ibu sekarang dengan mencek turnbackhoax.id. Ini dulu kita buka turnbackhoax.id. Nah, mungkin boleh dibuka. Istirahat dulu. Oh, iya. Baik, mungkin sambil membuka sambil mungkin istirahat ya Bapak Ibu. 10 menit. Nah, ini turnbackhoax.id. Jadi besar semua sakit